Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Saya Elisa Purba dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong RRI memperkuat fungsi pelayanan publik terutama dalam penyebaran informasi yang akurat dan juga dapat dipercaya bagi masyarakat hingga ke daerah perbatasan dan terpencil. Sebagai lembaga penyiaran publik tertua di Indonesia, Radio Republik Indonesia atau RRI memegang peran strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah hingga pelosok negeri. Namun di tengah pesatnya perkembangan media digital, peran RRI sebagai corong pemerintah dinilai belum sepenuhnya optimal. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti maraknya penyebaran hoaks di ruang digital yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan, di tengah derasnya arus informasi yang sulit dikendalikan, Radio Republik Indonesia atau RRI harus tampil sebagai sumber informasi terpercaya dan menjadi garda terdepan dalam menangkal berita bohong. Saya menginginkan RRI ini corongnya pemerintah dan sampai sekarang ini kurang sekali Pak Dirut sebagai corongnya pemerintah. RRI diberikan anggaran yang luar biasa besar. RRI ini bisa menjadi punya karakter sebagai informan daripada pemerintah pada masyarakat. Informasi yang menyesatkan, yang membuat rakyat jadi marah. Dan ini harus diluruskan. Dan ini yang melalui RRI, yang melalui TVRI, ini yang melalui Antara. Lebih lanjut, Bambang mendorong RRI memperbanyak kerjasama dengan kementerian dan lembaga negara dalam menyebarkan informasi kebijakan publik, termasuk menghadirkan para menteri secara langsung di program siaran, agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang jelas dan resmi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menyampaikan akan segera menindaklanjuti pengaduan dari warga terhadap pengembang PT Hasana Damai Putra di kawasan Harapan Indah, Kabupaten Bekasi yang melakukan blokir terhadap akses menuju Musola Ar-Rahman. Komisi 3 DPR RI akan segera memanggil pihak terkait berkaitan dengan adanya penolakan dari warga kepada pengembang PT Hasana Damai Putra di kawasan Harapan Indah, Kabupaten Bekasi yang melakukan blokir terhadap akses menuju Musola Ar-Rahman. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menyampaikan, Komisi 3 DPR RI telah menerima aspirasi masyarakat klaster yang menginginkan adanya akses untuk beribadah di kawasan tersebut. Komisi 3 DPR RI akan memutuskan permasalahan tersebut setelah memanggil pihak pengembang. Adang berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar harapan masyarakat terhadap akses ibadah dan pemanfaatan fasilitas umum dapat terwujud secara adil dan harmonis. Akan diadakan pertemuan antara Komisi 3, lalu pengadu dan pengembang dan pejabat yang terkait untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya memberikan apresiasi ya kepada majelis ini karena dia tahu bahwa sebagai rakyat ya kalau ada sesuatu dia mengadu kepada DPR. Ya, yang pasti bahwa sepihak kan kita sudah dengar tadi kan ceritanya tentang masalah batas tembok dan sebagainya, dan tinggal nanti kita mendengarkan pandangan dari pengembang lalu pandangan dari para pejabat pemerintah setempat, lalu kita mengambil kesimpulan. Komisi 3 DPR RI akan terus memantau perkembangan penyelesaian persoalan ini agar tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Diharapkan, dialog antara warga dan pihak pengembang dapat menghasilkan solusi yang mengedepankan kepentingan bersama, khususnya dalam menjamin kemudahan akses masyarakat untuk beribadah. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menerima langsung audiensi dari delegasi Organization of Islamic Cooperation atau OIC YOS Indonesia
untuk membahas upaya transformasi dan pengembangan pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren di Indonesia. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menilai kerjasama pesantren dengan OIC Youth Indonesia sangat menguntungkan untuk membuka peluang santri dalam mendapatkan pengalaman global. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menerima langsung audiensi dari delegasi Organization of Islamic Cooperation atau OIC Youth Indonesia. Pertemuan ini fokus membahas upaya transformasi dan pengembangan pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memiliki jangkauan internasional. Cucun mengungkapkan, pendidikan informal seperti pesantren selama ini kerap memiliki akses informasi yang terbatas. Dunia pendidikan pesantren yang selama ini akses informasi yang sangat sempit, yang terbatas. Nah, mereka akan membuka nanti ketika ada forum internasional, akan memperlihatkan semua para delegasi internasional itu, inilah model pendidikan Indonesia yang mungkin di luar negeri nggak punya. Dan peluang ya kan untuk anak-anak santri bisa belajar di luar, kemudian juga mereka bisa berinteraksi dengan luar ketika nanti OIC ini teman-teman semua bisa hadir di mereka. Ini salah satu langkah mentransformasi pendidikan pesantren. Presiden of OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Rizkita, meyakini santri berperan penting sebagai pemuda Indonesia yang dapat berdaya saing di kancah dunia. Beberapa bulan lalu memang Indonesia sudah menjadi dan berhasil sukses sebagai tuan rumah Parliament of OIC atau PUIC. Dan salah satu klausa dalam resolusi tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satunya pemuda itu harus di-empower oleh OIC member state. Salah satunya adalah seperti ini, baik di eksekutif maupun legislatif. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menindaklanjuti laporan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan akan membahas persoalan dana transfer ke daerah atau TKD Sumatera Selatan dengan Kementerian Keuangan agar dana bagi hasil untuk Sumatera Selatan tidak dipotong terlalu besar. Dana transfer ke daerah atau TKD Sumatera Selatan tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 1,8 triliun rupiah. Angka itu turun dari 5,4 triliun menjadi 3,5 triliun rupiah pada tahun 2026. DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keberatannya terhadap pemotongan TKD melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 11 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, pihaknya akan membahas persoalan ini dengan Kementerian Keuangan. Harapannya, dana bagi hasil atau DBH untuk Sumatera Selatan tidak dipotong terlalu besar.
kami juga akan membantu bagaimana berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pak Askolani, supaya khususnya DBH tidak mengalami pemotongan yang terlalu besar, karena ini merupakan hak dan kewajiban dari daerah untuk menopang supaya pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk energi pangan, untuk energi dan pangan bisa tercapai. Ini program yang sangat besar dan Sumatera Selatan lumbung. Menyikapi turunnya TKD, anggota Komisi 11 DPR RI Bertu Merlas menyebut pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintahan Prabowo, pemerintahan yang saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan PAD-nya, pendapatan asli daerahnya untuk lebih kreatif gitu saja. Dan kreativitas itu dituntut dengan turunnya TKD. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendorong kontribusi perusahaan minyak di Jambi untuk berkontribusi mendongkrak perekonomian masyarakat, yaitu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jambi tercatat sebagai salah satu provinsi miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Jambi pada Maret 2025 tercatat sebanyak 270,95 ribu orang. Komisi 12 DPR RI pun mendorong kontribusi perusahaan minyak di Jambi untuk berkontribusi mendongkrak perekonomian masyarakat, yaitu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Anggota Komisi 12 DPR RI, Cek Endra, menyebut alokasi dana CSR yang digelontorkan untuk kepentingan masyarakat belum transparan, sebab tidak ada keberlanjutan dan hasil yang terukur dari alokasi dana CSR. Kalau bisa program-program CSR itu yang sifatnya kerjasama dengan masyarakat, yang sifatnya mendorong kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya sumbangan sekali dikasih tapi mendorong pemberdayaan masyarakat. Saya setuju, Jetstone sudah banyak melakukan itu. Tinggal lagi volumenya. Kita juga tidak tahu berapa persen sih dari laba yang dialokasikan untuk CSR. Kami sudah beberapa kali undang perusahaan-perusahaan minyak ini tidak dijelaskan secara transparan. Umpamanya, 3% dari laba untuk CSR, dibagi kemana saja. Nah, kami ke depan untuk mendorong itu agar dibuka secara transparan. Ya, berapa orang binaan, berapa nilai rupiah dari keuntungannya itu yang dibagikan untuk CSR, sehingga masyarakat juga senang. Ya, kalau saya lihat per hari ini belum maksimal. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi 12 DPR RI menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi beserta perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Jambi, termasuk Pertamina Hulu Energi Jambi Merang. Dari Jambi, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di balik manisnya gula rafinasi tersimpan pahitnya dilema antara kebutuhan industri dan nasib petani tebu lokal. Dan DPR RI memandang persoalan ini bukan sekedar soal rasa, tetapi soal keadilan dan kedaulatan pangan bangsa. Pemirsa, informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu
dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, saat industri menuntut efisiensi, petani menjerit karena harga tebu tak sebanding dengan keringat yang tercurah di ladang. Dan DPR RI hadir untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan pertanian nasional agar manisnya gula rafinasi tidak lagi meninggalkan kepahitan bagi rakyat yang menggantungkan hidup dari bumi Indonesia. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Masalah beredarnya gula rafinasi ke pasar konsumen yang menimbulkan kerugian bagi petani membuat persaingan usaha tidak sehat. Gula rafinasi yang diniatkan untuk keperluan industri, kenyataannya malah menunjukkan produk tersebut rembes ke pasar konsumen. Kondisi ini bukan hanya masalah pengawasan perdagangan, melainkan juga masalah edukasi kepada masyarakat untuk tidak membeli gula jenis rafinasi. Kementerian Perdagangan didesak lebih aktif mengawasi peredaran gula rafinasi. Rembesan gula rafinasi untuk kebutuhan sektor industri ke pasar konsumsi terbukti nyata merugikan petani dan mencederai tata niaga gula nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI, Sarmuji, menegaskan rembesan gula rafinasi terjadi karena kuota impor yang tidak terkendali. Dirinya mendorong agar pemerintah melakukan perhitungan yang akurat terkait kebutuhan gula rafinasi untuk kebutuhan industri nasional. Kadang-kadang konsumen kita itu membandingkan gulanya lebih putih, sedangkan yang gula kita, gula dalam negeri itu sedikit agak berwarna. Padahal yang bagus sebenarnya adalah yang lebih berwarna karena kandungannya lebih bagus dibandingkan gula rafinasi. Ini persoalan edukasi yang pertama. Yang kedua persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan kuota impor untuk gula rafinasi. Kalau kuota impor untuk gula rafinasi melebihi dari kebutuhan, sudah hampir bisa dipastikan pasti akan merembes. Dan pengendaliannya kalau sudah begitu agak sulit, karena itu pengendaliannya mesti di awal, di ujungnya. Yaitu harus dihitung dengan benar berapa kebutuhan gula rafinasi untuk industri, dan itu harus transparan. Kalau itu kelebihan udah pasti akan menembus ke pasar. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI Abdul Hakim menyampaikan, persoalan yang kerap terjadi di lapangan disebabkan oleh akurasi dan kredibilitas data kebutuhan impor gula industri dengan kebutuhan real secara nasional. Penerapan mekanisme pencatatan dan sanksi penting dilakukan untuk menjaga kredibilitas dan kebenaran data pengajuan kebutuhan gula rafinasi. Nah, tadi saya suarakan kepada Kementerian Perdagangan, coba dong, walaupun hulunya pengajuannya bukan di kalian, tetapi kalau memang sudah sampai di pasar, coba dicek. Kalau memang di Tenggarai ditemukan adanya indikasi-indikasi yang kurang tepat, nah ini sebagai catatan perusahaan-perusahaan tersebut untuk nanti disampaikan ke kementerian lembaga terkait sebagai bahan evaluasi mereka. Nantinya kalau mereka mengajukan ada catatan sehingga nggak bisa kebutuhanmu segini, karena kemarin kamu ngajuin segini ternyata ada yang rembes nih, sehingga ada sanksi yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berjalan-jalan ke museum tentu mendapatkan paket lengkap. Ya. Karena kalau misalkan kita berjalan-jalan ke museum nih, kita bisa berjalan-jalan sambil belajar sejarah dan budaya baru. Nah tentunya museum tidak hanya ada di Indonesia, Alfat, seluruh dunia biasanya ada museum khusus yang menggambarkan sejarah dan budaya negaranya. Nah pemirsa, apabila Anda tertarik dengan sejarah peradaban kuno terutama di wilayah tengah, Museum Nasional Bahrain ini dapat menjadi salah satu lokasi yang menarik bila pemirsa berkunjung ke negara terkecil ketiga di Asia tersebut. Dan setelah jeda nih pemirsa, kami akan mengajak jalan-jalan pemirsa ke Museum Nasional Bahrain, museum terbaik di Teluk Persia. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Ngomongin soal ide, kreativitas, gagasan,
inovasi. Sejauh mana sih di Indonesia tiga hal itu? Negara kita ini negara kepulauan. Sehingga karena dia kepulauan, keragamannya jadi banyak sekali. Nah, keragaman ini yang kemudian punya karakter-karakternya sendiri. Karakter ini yang adalah pusat-pusat kreativitas. Begitu rajinnya beliau mendatangi satu pameran ke pameran lain, itu sebenarnya tugas, undangan, atau memang kesadaran diri? Nah, kalau kita lihat kreativitas, itu kan stimulan ya. Jadi kayak kita lihat pameran grafis. Dari pameran grafis selalu lihat langsung berpikir, oh bisa nih yang ini diterapkan di kabupaten. Apakah kekuatan etnik ini sudah difahami? Dari ujung Papua sampai dengan Aceh atau dari Merauke sampai dengan Sabang. Tantangan kreativitas saat ini juga bagaimana sesuatu yang tradisi ini bisa tampilannya, bukan bobotnya ya, tampilannya harus ngepop. Itu kan makna-makna yang terkandung dari motif-motif wastra kita. Nggak ada di dunia yang kayak gitu, nggak ada, hanya Indonesia. Yang perlu difahami semua masyarakat, local is the new global. Ya, Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berbicara Bahrain, tentu ada yang menarik tentang dengan Bahrain ini. Ada Dilmun. Jika pemirsa udah pernah mendengar ini Dilmun adalah salah satu peradaban kuno yang berpusat di Pulau Bahrain pada tahun 2050 sebelum Masehi. Udah lama, Alfat, sebelum Masehi nih. Nah, namun Dilmun ini menjadi pusat niaga pada masa itu, terkenal sangat kaya loh, Alfat. Karena memang bisa disebut peradaban Dilmun ini memiliki pengaruh yang sangat besar di Timur Tengah. Dan tentunya penasaran ya kita, ada apa sih di 2050 sebelum Masehi itu? Tentunya kita akan ajak pemirsa nih untuk melihat langsung peradaban di Dilmun. Langsung saja pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, museum adalah tempat menyimpan, merawat, dan memamerkan berbagai warisan budaya, baik berupa benda dan tak benda. Saat ini, museum tidak hanya sebatas sebagai media edukasi saja, tapi juga sebagai hiburan. Tiap negara biasanya memiliki museum nasional masing-masing. Dan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk memahami dan mempelajari sejarah serta budaya baru. Kali ini kami mengajak pemirsa untuk mengulas informasi menarik dari Museum Nasional Bahrain yang menjadi salah satu situs budaya utama di sana. Yuk kita ulas! Negara yang beribu kota Manama ini terletak di kawasan Timur Tengah dan merupakan salah satu negara terkecil ketiga di Asia, setelah Maladewa dan Singapura. Bahrain memiliki pesona budaya kuno yang memikat yang bisa kita lihat lebih dalam dengan mengunjungi Museum Nasional Bahrain. Museum Nasional Bahrain diresmikan oleh mendiang Amir Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa pada Desember 1988. Museum ini salah satu museum terbaik di wilayah Teluk Persia loh. Bangunan yang luar biasa ini dicirikan oleh fasad marmer travertin berwarna putih. Di sini kita bisa melihat lebih dalam tentang sejarah Bahrain, termasuk di dalamnya banyak diulas mengenai peradaban kuno Dilmun. Pemirsa, Dilmun adalah salah satu peradaban kuno yang berpusat di Pulau Bahrain pada tahun 2050 sebelum Masehi. Dilmun menjadi pusat niaga pada masa itu. Jadi boleh disebut peradaban Dilmun ini memiliki pengaruh besar di Timur Tengah. Museum Nasional Bahrain menyajikan budaya Dilmun secara ciamik. Ada area bernama The Hall of Dilmun, di mana terdapat benda-benda peninggalan budaya yang menggambarkan perkembangan Bahrain sejak zaman Neolitik hingga Dilmun kuno. Nah, yang menarik lainnya, di sini juga terdapat dokumen kuno, harta karun kuil barbar, pemukiman Sar, dan tembikar Dilmunia yang terkenal menjadi daya tarik utama di museum ini. Unik ya pemirsa? Bisa dijadikan objek foto yang estetik nih. Masih tentang peradaban Dilmun, Museum Nasional Bahrain juga menyajikan bagaimana masyarakat Dilmun dulu disemayamkan loh pemirsa.
Pemakaman Bahrain yang ikonik ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sementara. Wah, ini jadi pengetahuan baru kita ya. Dengan mengunjungi Museum Nasional Bahrain, kita menjadi tahu bahwa kehidupan dan budaya Dilmun kuno di zaman dulu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di Bahrain saat ini. Selama 2.300 tahun, Dilmun kuno atau yang kita kenal sebagai Bahrain menjadi pusat perdagangan dunia dan menjadikan Bahrain mendapat julukan sebagai Mutiara Teluk Persia. Saat ini, selain terkenal menjadi salah satu negara penghasil minyak dari Timur Tengah, Bahrain juga terkenal sebagai negara penghasil mutiara laut terbaik di dunia. Jika pemirsa ingin merasakan suasana peradaban dan budaya kuno Dilmun, Museum Nasional Bahrain ini wajib pemirsa sambangi ya kalau berkunjung ke negara ini. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen secara 24 jam melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya, dan dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.